Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Anastasia Veronica Oscar, Hardiansyah, Jessica, Lydia Mariana, Sari Dewi Wardani, Rodi Kamelinia, dan Yuli Fatmawati. Yang akan kami bahas adalah biaya mutu dan lingkungan. Terdapat 7 materi, yaitu pengertian mutu, biaya mutu, laporan biaya mutu, informasi biaya mutu, total kualitas manajemen, biaya lingkungan perusahaan, dan terakhir adalah produktivitas. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama. Pengertian mutu. Mutu adalah kepuasan konsumen. Kepuasan artinya kebutuhan perasaan terpenuhi dalam mengonsumsi barang atau jasa. Barang atau jasa dapat dikatakan bermutu jika sesuai dengan kepentingan, pikiran, dan perasaan konsumen. Menurut Hansen dan Mowen, tahun 1997, halaman 5-6, mutu dalam 8 dimensi yaitu 1. Kinerja, 2. Estetika, 3. Kemudahan dan perawatan, 4. Keunikan, yang kelima keandalan, 6. Tahan lama, 7. Tingkat kesesuaian, dan 8. Pemanfaatan. Materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai biaya mutu. Definisi biaya mutu adalah biaya yang timbul karena produk yang dihasilkan mutunya jelek sehingga tidak disukai oleh konsumen. Menurut Hansen dan Mowen, tahun 1997, biaya mutu terdiri dari biaya pencegahan. Biaya pencegahan adalah biaya untuk mencegah dihasilkan mutu yang jelek. Biaya penilaian. Biaya penilaian adalah biaya mendeteksi mutu yang jelek. Biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal adalah biaya karena produk gagal memenuhi persyaratan dan kegagalan diketahui sebelum produk dijual. Biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan eksternal adalah biaya karena produk gagal memenuhi kepuasan pelanggan setelah terjual. Materi selanjutnya adalah laporan biaya mutu. Dalam laporan biaya mutu terdapat 2 pandangan nih. Yang pertama pandangan tradisional, yang kedua pandangan kontemporer. Pandangan tradisional menyatakan trending of biaya produk gagal dan pencegahan serta biaya penilaian. Trending of ini menghasilkan tingkat kinerja optimal yang disebut tingkat mutu yang dapat diterima, yaitu jumlah produk cacat yang diizinkan, meminimalisir total biaya mutu. Yang kedua, pandangan kontemporer mengandalkan pada pengendalian mutu total, yaitu menegaskan bahwa konflik di antara biaya kegagalan, penilaian, dan pencegahan adalah lebih bersifat dugaan daripada real. Materi selanjutnya ialah informasi biaya mutu. Informasi biaya mutu dapat digunakan untuk yang pertama, mengevaluasi kinerja, dan yang kedua, memperbaiki berbagai keputusan manajerial, misalnya untuk penetapan harga strategis dan analisis produk baru. Selanjutnya ialah total kualitas manajemen, adalah suatu cara memperbaiki untuk meningkatkan proses bisnis secara terus-menerus atau cara memperbaiki dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan memuaskan pelanggan. Nah, manajemen terus meningkatkan kualitas kerja, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Kemudian pelanggan. Nah, pelanggan itu ialah sumber laba dalam bisnis, sehingga perusahaan harus mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan mereka. Dan laba itu juga merupakan loyalitas dari pelanggan, sehingga loyalitas pelanggan ialah ruh perusahaan. Kemudian ada hakikat kualitas manajemen. Hakikat kualitas manajemen adalah tindakan untuk mencapai tujuan memenuhi kebutuhan dan memuaskan pelanggan melalui kerja semua orang dalam bisnis. Nah, kemudian siapa pelanggan itu? Pelanggan ialah pembeli dan pengguna produk, karyawan, kreditur, pemasok, pemerintah, masyarakat, dan pemilik perusahaan. Nah,
Semua tingkat manajer dalam perusahaan harus meningkatkan kualitas kerjanya. Bagaimana caranya? Yang mana untuk melaksanakan semuanya itu, manajer harus membandingkan rencana kerja yang dibuat berdasarkan pesaing, standar, dan sumber daya yang tersedia dengan kinerja untuk mengetahui tingkat penyimpangan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang biaya lingkungan perusahaan. Biaya lingkungan adalah pengorbanan untuk menjaga kelestarian perusahaan. Yang dimaksud dengan lingkungan perusahaan adalah objek di luar perusahaan yang terdiri dari lingkungan alam, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan politik, dan lingkungan budaya. Biaya lingkungan harus dikelola dengan efektif dan efisien agar 1. Produk harus lebih berdaya guna. 2. Perusahaan dalam melakukan pengurangan biaya dengan cara A. Mengurangi dampak negatif lingkungan. B. Mengonsumsi sumber daya alam secara efektif. Nah, sekarang kita bisa lihat gambar dari alur biaya siklus hidup. Dari material menuju ke produksi, dari produksi menuju ke pengepakan, lalu menuju ke penggunaan produk. Penggunaan produk menghasilkan sampah. Dari sampah bisa didaur ulang untuk diproduksi kembali. Artinya apa? Perusahaan harus mampu mendaur ulang sampahnya agar dapat mengurangi biaya lingkungan. Materi kita selanjutnya, produktivitas. Produktivitas adalah efisiensi penggunaan input dalam memproduksi output barang dan jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan dari sumber daya yang dikorbankan untuk melaksanakan tugas tersebut. Sistem produktivitas dalam kegiatan industri dapat digambarkan sebagai hubungan, yaitu input, proses, dan output. Berikutnya, kita masuk ke dalam produktivitas sumber daya manusia. Teman-teman bisa melihat alur produktivitas SDM seperti gambar di bawah ini. Yang pertama, ada SDM. SDM merupakan bagian dari input yang terdiri dari tenaga kerja, manajerial, dan lain-lain. Kemudian ada alat kerja dan kerjasama, merupakan bagian dari proses yang berhubungan dengan efektivitas dan efisien. Kemudian adalah badan nilai organisasi, yang merupakan bagian dari output. Kenapa? Karena barang atau jasa yang telah dihasilkan akan menghasilkan laba dan nilai organisasi. Setelah itu barulah terjadi produktivitas. Produktivitas adalah output dibagi input sebagai umpan balik untuk memperbaiki output, proses, dan input agar dapat menaikkan produktivitas secara terus-menerus. Jadi, semua kegiatan itu sangat tergantung pada kemampuan sumber daya manusianya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Atas perhatian rekan-rekan dan dosen pengampu, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.